Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan biksu yang berjalan kaki dari Semarang tiba di Candi Borobudur, Magelang pada Senin lalu dan menggelar ritual doa menjelang Trisuci Waisak. Jelang Idul Adha, sejumlah peternak sapi di Musuk Boyolali memasok sapi kurban premium dengan harga hingga di atas 100 juta rupiah per ekor. Warga Purbalingga geger, makam seorang mahasiswi dibongkar orang tak dikenal. Melonjaknya harga beras SPHP di pasaran Kota Tegal dikeluhkan pembeli. Dengan kenaikan harga, maka beras SPHP yang dulunya lebih murah kini tak terpaut jauh dibanding harga beras medium lain di pasaran. Kenaikan harga beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP milik Bulog ini terjadi sejak awal Mei lalu. Beras SPHP yang semula dijual Rp54.500 per 5 kg ini naik menjadi Rp59.900 hingga Rp62.500 per kemasan 5 kg. Sejak harga beras SPHP naik awal Mei lalu, sejumlah pedagang sembako di Kota Tegal mengurangi stok beras SPHP dari Bulog. Dari biasanya sehari atau 2 hari sekali mendapat pasokan 2,5 ton beras SPHP, kini dikurangi menjadi hanya 1 ton saja. Jumlah pembeli beras SPHP pun turun seiring naiknya harga. Di pasokan itu memang dikurangi, yang biasanya 2,5 ton, paling ini 1 ton. Ya. Memang habisnya juga agak lama. Jadi memang dengan kenaikan SPHP, ya minatnya memang turun. Ya konsumen yang biasa beli di sini ya tetap di sini karena memang harganya sama dengan di pasaran. Kalau dulu kan memang lebih murah, makanya sampai antri. Kalau sekarang kan boleh dikata sama di luar. Jadi yang biasa beli di sini tetap beli di sini. Cuma bedanya ya memang berkurang minatnya. Kenaikan harga beras pasokan pemerintah ini dikeluhkan oleh warga. 62. Berarti naik Pak ya? Sebelumnya berapa Pak? 50 berapa ya? 54 dah? 100. Ya gimana udah kondisi ya. Harapan? Biar turun lagi harganya Pak ya? Iya bisa. Ini kan bisa begitu. Dengan harga beras SPHP saat ini Rp12.500 per kilogram, tidak jauh berbeda dengan harga beras medium merek lainnya di pasaran. Akibatnya, banyak pembeli yang kini beralih membeli beras medium merek lain. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Jelang Idul Adha, penjualan sapi kurban di Kota Semarang mulai meningkat. Para peternak sekaligus penjual sapi kurban berharap penjualan tahun ini naik dan tidak ada wabah penyakit hewan seperti tahun lalu. Hari Raya Idul Adha kurang dari 1 bulan lagi, namun permintaan hewan kurban terutama di Kota Semarang belum banyak mengalami peningkatan. Salah satu peternak sapi di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang menyatakan bahwa permintaan sapi kurban baru mulai meningkat sepekan terakhir. Permintaan sapi kurban datang dari takmir masjid maupun warga yang ingin berkurban. Penjual menuturkan dari 35 ekor sapi, 9 diantaranya telah laku terjual. Harga 1 ekor sapi dijual mulai 22,5 hingga sekitar 40 juta rupiah per ekor, tergantung jenis dan bobot sapi tersebut. Para peternak juga menjamin sapi kurban yang mereka jual sehat, sebab mereka selalu memperhatikan kebersihan kandang dan sapi juga telah divaksinasi PMK. Baru laku sekitar 9 ekor. 9 ekor ya Mas ya? Ya, dari 35 ekor. Ya, di sini harga kisaran dari 22.500 sampai 40 juta. 40 juta. Siap Mas. Kemudian Yang untuk standar ekonomis. Untuk sekarang ini di daerah kami untuk penyakit PMK dan lato-lato sudah mereda Mas. Nah, mungkin agak berkurang. Para peternak sapi berharap permintaan hewan kurban meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat lesu karena berjangkitnya penyakit mulut dan kuku maupun lato-lato. Diprediksi peningkatan permintaan sapi kurban baru akan mencapai puncaknya pada H-7 Idul Adha nanti.
Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Jelang Hari Raya Kurban tahun 1445 Hijriah, seorang warga desa Kebonkulo, Kecamatan Musuk, Boyolali menjual sapi jumbo dengan berat lebih dari 1 ton. Sapi-sapi tersebut dijual dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Yang penting porsinya 2 kali. Seorang peternak sapi warga desa Kebonkulo, Kecamatan Musuk, Boyolali ini punya spesialisasi dalam memelihara sapi. Ia khusus beternak sapi berukuran jumbo yang harganya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per ekornya. Salah satunya sapi raksasa bernama Gentayu, sapi jenis simental Marlboro yang berat tubuhnya mencapai 1,1 ton. Untuk membuat sapi simental ini cepat besar dan kuat, peternak memberi makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Setiap pagi, sapi simental diberi pakan dengan makanan katul, ampas tahu, ampas ketela, polar, rebusan jagung, hingga pelet. Selain itu, agar beratnya bisa seimbang, ditambahkan rumput gajah usai pemberian makan kombor. Itu yang penting aja Mas, kebersihannya dijaga, terus makanannya kita pakai yang matang. Seperti tepung jagung kita bikin bubur. Nanti dicampur sama yang lain, ampas tahu, ampas ketela, dan serat-serat yang lain. Untuk daun-daunan juga ya? Ya, kalau jauhnya. Dalam memelihara ini, Mas, ada nggak kesusahan dalam memelihara, Mas? Enggak, sebenarnya sapi itu cukup dipelihara, dijaga kesehatannya, mungkin mandi 2 hari sekali. Kalau untuk pemberi makan, Mas, berapa hari sekali itu? Untuk Satu harinya 2 kali, pagi sama sore. Rumputnya juga habis kompor, terus kasih rumput. Kalau nggak ada rumput ya kita pakai jerami kering. Dan menjelang Idul Adha, biasanya sapi-sapi ini akan laris manis, terutama untuk jadi hewan kurban bagi para pejabat hingga artis. Peternak menghargai sapi jumbo simental seberat 1,1 ton 130 juta rupiah. Sedang untuk sapi peranakan PO seberat 900 kg dijual 80 juta rupiah. Untuk Hari Raya Kurban, Mas, ini mau dijual berapa, Mas, yang simental dan PO? Mintanya saya 130 juta ya? Iya. Oke, untuk yang PO, Mas? Yang PO 80. Harapannya, Mas, mau dibeli siapa ini? Ya Mas Atta Halilintar atau Kak Raffi Ahmad atau Mas Gibran juga boleh. Saat ini ada 5 ekor sapi jumbo di kandang milik Derajat di Kebonkulo, Boyolali. Namun 3 ekor sapi yang lain masih dalam proses penggemukan. Ia sudah sejak tahun 2006 yang lalu menekuni penggemukan sapi jumbo dengan berbagai jenis seperti sapi limosin, sapi semental, sapi PO hingga sapi Brahmana. Yulianto melaporkan dari Boyolali.